Orang beribadah di bulan Ramadan tapi dia masih berhubungan dengan sihir, dengan dukun, dengan tukang ramal, masih berhubungan dengan jimat-jimat dan seterusnya, perbuatan-perbuatan syirik. Ini ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu. Salah satu bentuknya adalah Allah banyakkan pahala ibadahnya itu. Tidak sama orang beribadah dengan ilmu dengan orang yang beribadah tanpa ilmu. Satu lembar Al-Quran dibaca oleh orang yang berilmu misalnya, maka itu berbeda pahalanya dengan satu juz Al-Quran yang dibaca oleh orang yang tidak mengerti apa-apa tentang apa yang dibaca. Allah memberi ganjaran pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya hingga saat ini kita masih dapat beribadah kepadanya. Senantiasa kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu dengan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Bagi orang-orang yang beriman, apabila saat-saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tiba, maka hati mereka dipenuhi dengan rasa gembira dan bahagia. Dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, hendaklah mereka bergembira dan berbahagia dengan karunia yang Allah turunkan, yaitu Al-Quranul Karim, serta bergembira dengan rahmat
yang Allah limpahkan, yaitu iman, nikmat bahwa kita menjadi seorang muslim, menjadi orang-orang yang beriman, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka bergembira menyambut rahmat Allah. Salah satu rahmat Allah itu adalah Ramadan yang sudah berada di hadapan kita. Dan semua itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari kesenangan-kesenangan dunia. Nikmat hidayah, nikmat iman, itu merupakan nikmat yang paling besar dalam kehidupan seorang hamba. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menyambut bulan Ramadan ini dengan berbagai persiapan-persiapan dan bekal-bekal terbaik kita, agar Ramadan yang akan kita jalani menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan sampai Ramadan berlalu sementara kita tidak pernah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Oleh karena itu diperlukan bekal-bekal yang perlu kita perhatikan untuk menghadapi ibadah Ramadan tersebut. Yang pertama sekali, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mempersiapkan bekal iman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi hanya orang-orang yang menjalani ibadah Ramadan dengan bekal iman, merekalah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman di sini maksudnya kita berpuasa karena itu adalah perintah Allah. Allah Maha yang menetapkan hukum dan kita patuh tunduk kepada hukum Allah. Hukum Allah itu ada 3. Yang pertama, hukum qadari. Segala keputusan Allah dalam hidup ini adalah hukum Allah, ketetapan Allah. Bahwa hari ini siang, terik, panas, bahwa besok hujan, itu semua ketetapan Allah. Bahwa hari ini ada yang lahir, kemudian besok ada yang meninggal, itu ketetapan Allah. Hukum qadari, qadar. Yang kedua adalah hukum syar'i, bahwa Allah yang menetapkan segala ketetapan-ketetapan, perintah-perintah, larangan-larangan, itu disebut dengan hukum syar'i. Bahwa ini boleh, ini haram, ini wajib, itu ketetapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah Allah haramkan, tidak ada seorang pun berhak menghalalkan. Apa yang sudah dihalalkan oleh Allah, tidak ada seorang pun berhak mengharamkan. Itu semuanya ketetapan Allah, hukum syar'i yang kita harus patuh menerimanya. Dan ibadah Ramadan ini merupakan salah satu hukum syar'i Allah yang wajib untuk kita laksanakan. Dan yang ketiga adalah hukum jazai, ketetapan dalam bentuk balasan, bahwa Allah memberi pahala kepada seseorang, itu ketentuan dari Allah, ketetapan dari Allah. Bahwa Allah akan mengazab seseorang, itu juga ketetapan dari Allah. Allah masukkan kita ke dalam surga, itu ketetapan Allah, hukum Allah. Ada orang yang disiksa dalam neraka, demikian juga itu ketetapan Allah. Maka kita berpuasa atas dasar keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah, dan kita yakin janji Allah Subhanahu wa taala, pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini kita lakukan, maka ibadah puasa kita akan diterima oleh Allah.
Demikian juga qiyamu Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, Allah akan terima ibadahnya dan Allah ampuni dosa-dosanya. Ini bekal iman yang perlu sangat kita perhatikan. Karena iman itu adalah fondasi, landasan. Kalau ibaratnya dalam sebuah pertanian itu, iman ini adalah tanah ataupun lahan. Seseorang yang ingin menanam, menabur benih, maka dia harus memastikan bahwa lahannya sudah siap untuk ditanam. Kalau tidak, maka proyek pertanian ini akan gagal. Kalau lahannya tidak disiapkan terlebih dahulu, maka benih yang akan kita taburkan adalah amal soleh, puasa, salat, sedekah, tilawah dan lain sebagainya. Maka ini semua harus disemaikan, ditabur di atas iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seseorang beribadah kepada Allah sementara dia masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Karena itu akan menghalangi ibadahnya diterima oleh Allah. Seseorang beribadah di bulan Ramadan tapi dia masih berhubungan dengan sihir, dengan dukun, dengan tukang ramal, masih berhubungan dengan jimat-jimat dan seterusnya, perbuatan-perbuatan syirik. Ini ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang beribadah tapi pada dirinya masih terdapat syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kita teringat dengan kisah ketika Abdullah bin Umar diberitahukan oleh salah seorang tabi'in bahwa di kota Basrah ada sekelompok orang yang mengingkari takdir, mengingkari rukun iman itu. Yang keenam, tentang qada dan qadar. Ketika Abdullah bin Umar mendengar berita itu, beliau mengatakan, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Artinya mereka bukan golongan kita lagi, sudah keluar dari jalur. Seandainya mereka bersedekah sebanyak apapun sedekahnya, Allah tidak akan terima ibadah mereka sebelum mereka beriman kepada qada dan qadar. Jadi kalau ada orang-orang yang memiliki pemahaman pemikiran yang menyimpang itu, maka besar kemungkinan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang beribadah sementara mulutnya menghujat, mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, atau mengkafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, maka orang-orang yang seperti itu tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap ibadah puasa kita dibangun di atas iman, di atas tauhid, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ganjarannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekal berikutnya adalah ilmu. Jangan sampai kita beribadah tanpa didasarkan kepada ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan tidak berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka itu tertolak. Karena tidak berdasarkan ilmu yang benar. Sebaliknya orang yang beribadah dan dia memiliki ilmu tentang ibadahnya itu, Allah akan angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu. Salah satu bentuknya adalah Allah banyakkan pahala ibadahnya itu. Tidak sama orang beribadah dengan ilmu dengan orang yang beribadah tanpa ilmu. Satu lembar Al-Quran dibaca oleh orang yang berilmu misalnya, maka itu berbeda pahalanya dengan satu juz Al-Quran yang dibaca oleh orang yang tidak mengerti apa-apa tentang apa yang dibaca. Allah memberi ganjaran pahala sesuai dengan ilmu seseorang tentang apa yang sedang dia ucapkan, apa yang sedang dia lakukan. Itulah bentuk Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu. Dari segi pahala kebaikannya saja sudah beda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama? Dan tentu ini tidak sama
antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah akan bedakan. Bagi yang berilmu mendapatkan perlakuan khusus, mendapatkan ganjaran yang istimewa. Berikutnya adalah bekal akhlak. Di ibadah Ramadan yang begitu banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya, tidak mungkin kita raih kecuali dengan bekal akhlakul karimah. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan, innal 'abda la yudriku bi husnil khuluq darajat as-sha'im alladhi la yuftir wal qa'im alladhi la yaftur, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bahwa seorang hamba itu dengan akhlak yang mulia, dia bisa menggapai derajat orang-orang yang selalu berpuasa, dan dia dapat meraih derajat orang-orang yang selalu qiyamul lail. Jadi akhlakul karimah ini cukup besar pengaruhnya terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip dari akhlakul karimah ini adalah an-nasihah. Sifat tulus kita lillah kepada Allah, wali rasulihi kepada rasulnya, wali a'immatil muslimin kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Sifat tulus kita, baik dari sisi perbuatan, ucapan, pemikiran dan seterusnya, yang memberikan kebaikan kepada kaum muslimin, ini adalah bagian dari akhlakul karimah. Kita menjauhkan diri kita dari segala bentuk kezaliman. Maka apabila ini kita realisasikan, insyaallah ibadah puasa kita akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Ketika kita mendoakan saudara kita dari kejauhan, ini bagian dari akhlakul karimah, dan dia tidak tahu kita mendoakannya, maka malaikat menjawab amin walaka bimislin. Malaikat mengaminkan doa tersebut dan mengatakan engkau yang mendoakan itu pun mendapat hal yang sama. Jadi kalau kita ingin mendapatkan penerimaan di sisi Allah, maka perbaguslah akhlak kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada sesama manusia. Ini adalah bekal yang terbaik bagi orang-orang yang akan menjalani ibadah Ramadan. Bekal berikutnya adalah bekal dakwah. Jadi jangan pernah kita sungkan mengajak kepada kebaikan, karena barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang diajak itu. Mudah-mudahan ada orang yang mendapat hidayah dengan ucapan-ucapan kita, seruan-seruan kita, nasihat-nasihat kita. Apabila dia beribadah disebabkan karena panggilan tadi, karena seruan tadi, karena ajakan tadi, maka kita pun akan mendapatkan pahalanya. Pastikan kita menghadapi bulan suci Ramadan ini dengan segala sesuatu yang halal dan baik. Karena di antara penghalang ibadah kita diterima, ketika makanan kita bersumber dari rezeki yang haram, pakaian kita dari yang haram, minuman kita dari yang haram. Pastikan apa yang kita belanjakan untuk keperluan di rumah kita itu dari sesuatu yang halal. Karena tidak ada penerimaan di sisi Allah bagi orang-orang yang bergelimang dengan harta yang haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali dari sesuatu yang baik. Yang terakhir adalah bekal kepedulian kita, sedekah. Bahwa orang yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan puasa tersebut. Tadi panitia mengumumkan bahwa di Ma'had ini ada kegiatan Ramadan tahfizul Quran selama 25 hari. Ini merupakan satu kesempatan. Pintu kebaikan sudah terbuka luas di hadapan kita semua. Marilah sama-sama kita mendukung kegiatan ini. Kita siapkan harta-harta terbaik kita untuk kita infakkan, apakah dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang yang dibutuhkan oleh para santri dalam rangka mengikuti kegiatan Ramadan ini. Mudah-mudahan pahala puasa mereka juga kita dapatkan, pahala mereka membaca Quran kita pun dapatkan, pahala mereka berqiyamul lail kita pun dapatkan, dengan modal dan bekal sedekah yang kita berikan tadi. Demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah, beberapa
bekal yang bisa kita siapkan untuk menjalani ibadah Ramadan ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haitsuma kuntum wa atbi'us sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قوموا إلى صلاتكم وأقيموا الصلاة.